Hoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Febrianti, MPM 2141256, kelas 1 BUMH, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mengulas sejarah dan keautentikan Tripitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, 483 SM, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak. Yang membuat kita hidup menderita, tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang kita tidak senangi." Vinaya Pitaka 2, 284. Mahakasavatthera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung konsili di Raja Gaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Raja Gaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah Sang Buddha, dan yang Arya Upali mengulang Vinaya, peraturan-peraturan. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai Kitab Suci Tripitaka. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam Kitab Suci Tripitaka disebut pemeliharaan keharmonian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu." Sampai abad ketiga setelah Sang Buddha wafat, Magga Saptavirafada terpecah menjadi 18 sub Magga, antara lain Savatisvada, Kasyapaya, Mahisasaka, Theravada, dan sebagainya. Pada dewasa ini, 17 sub Magga Saptavirafada itu telah lenyap. Yang masih berkembang sampai sekarang hanyalah Magga Theravada. Dengan demikian, nama Saptavirafada tidak ada lagi. Magga Theravada inilah yang kini dianut oleh negara-negara Sri Lanka, Burma, Thailand, dan kemudian berkembang di Indonesia dan negara-negara lain. Tentang pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa kita masih harus mengacu pada Kitab Suci Tipitaka? Tipitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha. Di dalam kumpulan sutta yang begitu ekstensif ini terdapat banyak sekali konsep, aturan, doktrin, dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Tripitaka melalui langkah berikut. Yang pertama, menelusuri kerangka dan isi Tripitaka dengan melihat bagaimana semua ajaran Sang Buddha disusun secara terstruktur. Apa saja garis besar isi dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Yang kedua, bertanya akan pentingnya pemahaman masing-masing bagian dari Tripitaka. Bagaimana masing-masing bagian tersebut punya peranan penting pada sikap sosial umat Buddha. Yang kedua, validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka. Buddha mengajarkan bahwa manusia menjadi baik atau jahat bukan karena kasta atau status sosial, bukan pula karena percaya atau menganut suatu kepercayaan. Seseorang baik atau jahat karena perbuatannya. Dengan berbuat jahat, seseorang menjadi jahat, dan dengan berbuat baik, seseorang menjadi baik. 3. Dinamika dan tantangan Kitab Suci Tripitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan autentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak keharmonian Tripitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama, yakni Y.A. Ananda
diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinimana. Sebelum parinimana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Yaha Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus. Akan tetapi karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha akan parinimana, Yaha Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimasuk. Untuk menjaga keutuhan Sangha, akhirnya Yaha Mahakassapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam Vinaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kermunian dari Tripitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus. Dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya, hingga saat ini tiada satupun Vinaya yang diubah maupun dihapus karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Melalui penelusuran lebih jauh mengenai sejarah-sejarah perkembangan Buddhisme, Anda diharapkan mampu memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tripitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan yang baru. Yang keempat, esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tripitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibawakan oleh anggota Sangha kepada umat awam dengan berbagai kesempatan. Sigalovada Sutta, kita akan mengambil salah satu sutta yang terkenal di kalangan umat Buddha, yaitu Sigalovada Sutta. Sigalovada Sutta merupakan sutta ke-31 dari Nigha Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Kisahkan di dalam Sigalovada Sutta, waktu itu Sang Buddha sedang berdiam di Rajagaha. Ketika sedang melakukan pindapata, Sang Buddha bertemu dengan seorang putra kepala keluarga bernama Sigala yang saat itu sedang melakukan penghormatan ke berbagai arah. Lalu Sang Buddha menanyakan kepada Sigala, "Putra keluarga, mengapa Anda bangun begitu pagi dan meninggalkan Rajagaha dengan pakaian dan rambut yang masih basah dan dengan bersikap anjali, melakukan penghormatan ke berbagai arah timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas?" Sigala menjawab bahwa ketika ayahnya meninggal, dia berpesan kepadanya untuk melakukan penghormatan ke 6 arah, dengan dasar menghormati dan menghargai nasihat ayahnya. Sigala melakukan penghormatan tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Sang Buddha kemudian memberitahukan kepada Sigala bahwa cara penghormatan 6 arah yang dilakukan kurang tepat. Kemudian setelah ditanya Sigala, Sang Buddha memberikan penjelasan yang sangat panjang mengenai bagaimana seharusnya penghormatan ke 6 arah dilakukan. Sekian dari saya, Soti Hotu Namo Buddhaya.